Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2026. Perkenalkan, saya Dinda Dewanisa, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030254787. Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Swasta Telagan Jaya kelas 7 dengan materi menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Allahu Akbar. Ya, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Baik, Ibu cek kehadiran dulu ya. Ya Bu. Alvino Setiaji, Alwi Alfikar, Anggun, Arya Pratama, Cindy, Dana, Disti, Kusna Latifah, Irham, Jihan, Kaira, Ivana, Najri Habibi, Sonya Kirana, Wisnu. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Garuda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silakan dulu. Sebelumnya Ibu mau menanyakan pertanyaan dulu untuk kalian. Yang pertama, apakah kalian pernah mendengar atau mendapatkan sebuah informasi di media sosial? Pasti semuanya pernah ya kan? Selanjutnya, jika kalian menerima informasi tersebut, apa yang kalian lakukan? Iya, mencari kebenarannya terlebih dahulu sebelum kita mempercayainya. Selanjutnya, semua pernah bermain media sosial tidak? Pastinya pernah dan setiap hari. Dan pembelajaran kita hari ini itu termasuk dalam mencari tahu dulu kebenarannya. Apa itu ya, Bu? Ibu kasih tahu dulu, ada di sini tujuan pembelajarannya. Kalian dapat mendeskripsikan pesan Islam untuk harmonisasi sosial dengan menghindari ghibah dan menunjukkan sikap tabayun dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menelaah perbedaan antara konten ghibah dengan kritik dan review produk di media sosial dengan benar. Yang ketiga, melalui pembelajaran berbasis produk, kalian dapat menyusun konten di beberapa platform media sosial dengan benar. Selanjutnya, Ibu mau memberikan kalian kelompok, dibagi kelompok sesuai ya dengan tempat duduknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Membicarakan tentang ghibah. Kalian presentasi
Satu, dua, tiga. Aku anak Islam yang cinta pada Allah, sholat yang 5 waktu tak pernah ku tinggalkan. Demi Allah Rabbi, Allah Rabbul Izzati, Allah, Allah, la ilaha illallah. Silakan duduk. Kita mau belajarin apa? Yaitu tentang hindari Ghibah. Ghibah apa naik? Jangan mengungkit Aib orang lain. Ya, jangan mengungkit aib orang lain. Ya. Di sini ada dia pengertian ghibah. Ghibah secara bahasa gunjing. Secara istilah ada dia menggunjing atau membicarakan kejelekan, kekurangan aib orang lain, atau menyebutkan keburukan orang lain saat orang lain tidak ada di sekitarnya. Berarti kita membicarakan orang di belakangnya, tidak ada orangnya. Selanjutnya, ghibah adalah perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, oleh Allah. Hukumnya haram, termasuk perbuatan yang Keji. termasuk perbuatan keji dan mungkar. Di sini ada orang yang beriman didorong untuk menjauhi prasangka buruk dan membicarakan aib orang lain. Apabila tidak disertai bukti, sebagian prasangka yang tidak disertai bukti adalah perbuatan fitnah. Ya, dan dosa. Jadi kita harus mencari kebenaran dahulu. Di sini ada ayat tentang larangan ghibah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berburuk sangka atau kecurigaan, karena sebagian dari berburuk sangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Di sini adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tidak, maka tentulah kamu merasa jijik pastinya, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau kita membicarakan aib orang lain, itu sama saja dengan memakan Dari saudara yang sudah mati. Iya, makan daging saudaranya sendiri. Selanjutnya, di sini ada Rasulullah bersabda tentang bahaya ghibah. Rasulullah bersabda, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, engkau membicarakan tentang diri saudaramu yang ia tidak suka apabila dia mendengarnya. Selanjutnya kemudian ada yang bertanya, bagaimana menurut Anda apabila yang aku bicarakan tersebut memang benar ada pada diri saudaraku? Rasulullah bersabda, apabila yang engkau bicarakan memang benar, engkau telah berbuat ghibah. Dan apabila tidak benar, berarti engkau telah dusta. Jadi sama saja, walaupun perbuatan itu benar yang dilakukan oleh saudaramu, itu sama halnya dengan ghibah. Selanjutnya, ini dia. Ghibah, pemakan bangkai. Tatkala orang yang diumpat tidak mampu membela dirinya, karena dia tidak di hadapannya untuk membalas celaannya. Dia pun bagai mayat yang dipotong-potong dagingnya dan tidak mampu membela dirinya. Pernah nggak kalian ghibah? Pernah tidak? Pasti pernah. Tapi jangan diulangi. Misalnya perkataannya apa aja? Sebulan kemarin ketahuan, bla bla bla. Itu termasuk ghibah. Walaupun pernyataannya itu benar. Lu tahu nggak? Dia kemarin melakukan ini, pernah kan? Tapi itu tidak boleh. Makin dibahas, makin nagih. Itulah namanya ghibah, perbuatan dosa. Lidah tak berulang. Lidah yang benar ternyata dapat menyakiti hati. Bahkan ia akan memberikan bekas yang mendalam. Lidah dapat menyebabkan seseorang masuk surga ataupun tidak. Dari pernyataan yang diberikan dari materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun, Ibu mau bertanya dulu di kelompok yang ini, kelompok 1. Mengapa penyebaran hoax itu bisa terjadi begitu cepat di Indonesia sehingga menimbulkan penipuan hingga ancaman seperti video foto ini yang tadi? Coba dulu Rizky, bisa berdiri. Karena hoax atau informasi palsu telah menjadi masalah serius di era kita saat ini. Mereka menyebar dengan cepat dan dapat merusak kepercayaan masyarakat serta mengganggu stabilitas sosial. Salah satu alasan utama mengapa hoax itu begitu menyebar adalah karena daya tariknya yang kuat. Terima kasih. Ada jawaban yang lain? Coba dulu di kelompok 3. Mana? Teknologi dan media sosial juga memainkan peran
internet dan media sosial memungkinkan hoax yang menyebar dengan cepat dulu. Baik. Terima kasih. Jadi dari jawaban kalian sudah sangat jelas. Ibu bagi kertas dan pertanyaan untuk kalian juga dijawab. Bisa ya? Perhatikan di kertas double folio itu kalian buat
menjaga lisan agar tidak membicarakan aib atau kekurangan orang lain dan bergaul dengan orang soleh yang tidak gemar membenci. 5 menjauhi ghibah atau terikat dan murka Allah Subhanahu wa taala. 2 mendapat banyak teman dan disenangi orang lain. 3 hidup menjadi tenang karena jauh dan dari konflik. Hindari penyakit dan seperti iri dan dengki. Hubungan dengan sesama senantiasa rukun dan dapat menggunakan waktu untuk hal lain yang bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Apa yang dimaksud dengan ghibah? Ghibah adalah umpatan atau gunjingan menceritakan keburukan aib seseorang di saat orang tersebut tidak ada. Ya. Jadi aku sudah ngomong. Selanjutnya tahun 22. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Siti Sutiastia. Kami akan membacakan tentang menghindari ghibah dan masyarakat tabayun. Islam mengajarkan tabayun. Kemajuan teknologi informasi mendorong setiap manusia untuk menggunakannya sebagai media mencari dan memperoleh berbagai informasi. Tabayun pada informasi media sosial. Pastikan sumber informasi benar. Pastikan isi informasi bersumber kebenaran dan valid. Pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Kebebasan informasi, basic akses dan cegah kelalaian dalam kewajiban agama. Tabayun sangat penting untuk mengenai berita hoax. Pengguna yang mudah menerima berita hoax akan merugikan dirinya dan pihak lain. Bagaimana caranya agar tidak tertipu dengan berita hoax? Berikut adalah beberapa teknisnya. Hati-hati dengan sumber provokatif. B. Cermati alamat situs. C. Periksa fakta. 3. Memetik hikmah dan tabayun. Tabayun memiliki peran sangat penting dalam mencermati dan menyaring informasi yang diperoleh. Sikap sombong, egois, finantik, merasa sudah paham, menganggap sepele dan malas mencari kebenaran agar menghambat proses tabayun. Sudah itu saja yang bisa kami presentasikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain. Saya. Bagaimana jika kita yang menjadi bahan-bahan? Jika sudah bersolusi dan tidak benar, insya Allah kita juga pada kita agar tidak menjadi berat. Lebih baik kita tahu atau Selanjutnya kelompok 1. apakah suka tentang masalah orang lain? Tidak apa-apa. Tadi di ghibah dan melaksanakan tabayun. Itu ulangi lagi, yaitu penutupnya ghibah. Ghibah itu adalah apa nak? Kelompok 1. Ghibah adalah umpatan atau gunjingan menceritakan keburukan aib seseorang di saat orang tersebut. ya, intinya ghibah adalah membicarakan aib seseorang, aib saudara kita
Jadi kalau kita menceritakan walaupun itu kebaikan ataupun keburukan, walaupun itu sesuatu yang nyata, itu namanya sama halnya dengan ghibah. Kalau kita menggunjing, misalnya Ivana menggunjing, menceritakan Jisti, pastinya pahalanya pahalanya akan diterima oleh Jisti. Jadi itu hanya akan menambah dosa. Jadi baik-baiklah kamu dalam menjaga lisanmu. Oke. Selanjutnya, kenapa kita itu sangat penting dalam melaksanakan tabayun? Siapa yang tahu jawaban? Kenapa kita penting melaksanakan tabayun? Ada yang tahu? Oke, di mana? Agar tahu lebih lanjut, nggak dari sebelah mata aja, dan tahu apa informasi yang betul dan yang tidak. Iya, pastinya agar tidak terjadinya fitnah dan berita hoax. Kita jangan mendengarkan berita dari satu saudara, tapi kita harus mencari lebih lanjut berita tersebut. Selanjutnya, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian semua di pembelajaran hari ini? Selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut. Andi berkata bahwa rapat akan membahas pencopotan Roni dari jabatan ketua kelas. 2. Dia mengatakan bahwa hari ini tidak ada ulangan hadiah. 3. Kita sangat terkejut atas berita musibah yang menimpa temannya. 4. Angga berpesan kepada teman-temannya bahwa teman baru di kelasnya suka menipu yang merupakan contoh sikap gibah. Coba dulu Cindy yang mana? Yang B. Yang B. 2 dan 3. Dia mengatakan bahwa hari ini tidak ada ulangan. Salah. Yang benar apa? Yang benar adalah Andi berkata bahwa rapat. Selanjutnya, perumpamaan perilaku gibah seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati terdapat dalam surah. Coba dulu Kaira. Surah apa nak? Surah ayat 2. Ya. Oke. Selanjutnya, perhatikan soalnya. Perhatikan, 1. Selalu berintrospeksi diri. 2. Menggunjingkan orang lain. 3. Selalu menyebar aib orang lain. 4. Merasa dirinya diawasi oleh Allah. Cara menghindari perbuatan gibah. Coba dulu Arya, nomor berapa? Nomor 1 dan 4. Oke, benar. Selanjutnya, meneliti dan menyeleksi berita serta tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu dinamakan najis tabayun. Ya, benar. Selanjutnya, ketika mendengar berita dari media sosial yang merugikan kita, sikap kita adalah dana yaitu apa? Yang mana? Mencari salah. Yang betul yaitu mengklarifikasi berita tersebut. Itu namanya tabayun. Agama memerintahkan untuk tabayun. Tabayun berkaitan dengan pembawa berita dan isi berita. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi coba jihad. Kebohongan berita yang diterima dan disebar. Nomor 9. Farhan berangkat ke sekolah bersama dengan temannya yang bernama Rizky. Sampai di sana mereka bertemu dengan Fulan yang menceritakan bahwasanya Farhan dan Rizky pulang sekolah. Untuk berkelahi, yaitu sikap Farhan dan Rizky sebaiknya Pak. Coba Sonya. Siapa dia? Salah. Yang benar ya, tidak percaya begitu saja. Karena kan dia karena dia mendengar berita dari orang lain, dia harus mencarinya terlebih dahulu, tidak boleh terlalu percaya. Selanjutnya terakhir,